Teman-teman, hujan-hujan begini kita malah nekat panen ikan mas jumbo. Dan yang bikin kaget, dari satu kolam ini ternyata isinya penuh ikan mas kuning ukuran jumbo. Bahkan ada yang bobotnya tembus 7 kilo. Tapi jangan salah, walaupun ada ikan yang bobotnya di atas 6 kilo, tidak semuanya kita ambil. Karena ikan yang kita cari bukan cuma yang paling berat. Teman-teman, hari ini kita kembali lagi di salah satu kolam yang berada di daerah pegunungan dan kebetulan banget kondisi hari ini sedang hujan. Tapi walaupun hujan, kita tetap lanjut panen karena di kolam ini ternyata isinya luar biasa melimpah. Terutama ikan mas kuning yang ukurannya sudah jumbo-jumbo. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kondisi kolamnya. Airnya sekarang memang agak keruh karena sedang turun hujan. Kalau tidak hujan, air di kolam pegunungan seperti ini biasanya jernih sekali. Maklum, sumber airnya langsung dari aliran pegunungan, jadi debit airnya melimpah. Salah satu keuntungan kolam seperti ini adalah kita tidak terlalu khawatir kekurangan air. Terutama ketika musim kemarau, tinggal bagaimana kita mengatur kolam dan yang paling penting, stok pakannya juga harus banyak. Hari ini kita fokus mencari ikan mas jumbo yang sudah masuk ukuran untuk pemancingan. Jadi bukan sekadar ikan yang bobotnya besar saja yang kita ambil, tetapi kita juga harus pintar-pintar memilih kondisinya. Nah, ini teman-teman, mulai kelihatan ikan-ikannya. Wah, ternyata memang banyak sekali, bahkan satu kolam ini full ikan mas jumbo. Ada yang ukurannya sekitar 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, sampai ada juga yang tembus di atas 5 kilo. Dan tadi kita bahkan sudah mendapatkan satu ekor yang bobotnya sekitar 7 kilo. Lumayan banget kalau sudah ukuran seperti ini. Memang menarik sekali untuk pemancingan. Tapi perlu teman-teman ketahui, dalam memilih ikan mas untuk pemancingan, kita tidak asal mengambil yang paling berat. Justru kita pilih ikan yang bentuk tubuhnya bagus, ramping, sehat, dan tidak sedang bertelur. Kenapa? Karena ikan yang sedang bertelur biasanya gerakannya cenderung lebih lambat atau istilahnya mageran. Angkat bang. Apalagi kalau dibandingkan dengan ikan jantan yang biasanya lebih aktif dan giras. Nah, untuk ikan yang akan masuk kolam pemancingan, kita tentu ingin ikan yang aktif supaya ketika ada pemancing melempar umpan, ikannya punya respons dan mau menyambar. Bayangkan kalau kita ambil ikan yang bobotnya 7 atau 8 kilo tapi ternyata sedang bertelur. Kemudian dimasukkan ke kolam pemancingan dan ikannya malah malas bergerak. Bisa-bisa nanti yang mancing komplain, "Bang, ikannya pada kemana? Kok umpannya nggak disautin?" WK Vikyoka. Jadi walaupun bobotnya besar dan harganya bagus, kalau kondisinya tidak sesuai untuk pemancingan, tetap tidak kita ambil. Ini juga menjadi salah satu edukasi sederhana buat teman-teman yang mungkin baru mulai mengenal ikan mas jumbo. Jadi ukuran besar itu memang penting, tetapi kondisi ikan juga tidak kalah penting. Secara sederhana, ikan mas jumbo yang bagus biasanya kita lihat dari bentuk tubuhnya, kesehatan ikan, gerakannya, dan tentu saja bobotnya. Kalau ikan terlihat sehat, aktif, bentuk badannya bagus, dan tidak sedang dalam kondisi bertelur, biasanya lebih cocok untuk kebutuhan pemancingan. Dan jangan salah teman-teman, ikan mas yang semakin besar biasanya memang semakin mahal. Ini salah satu keunggulan dari budidaya ikan mas jumbo. Kalau ikan konsumsi biasanya kita bermain di ukuran tertentu. Kebanyakan bobot dari 3, 4, 5 teman-teman. Nilai jualnya juga bisa semakin tinggi. Makanya kalau teman-teman melihat ada ikan mas ukuran 6 kilo, 7 kilo, bahkan lebih, jangan heran kalau harganya bisa jauh berbeda dibanding ikan mas ukuran konsumsi biasa. Nah, sambil kita lanjut pilih ikan, ternyata mayoritas ikan di kolam ini justru berada di kisaran 2-5 kilo. Jadi walaupun dari awal kita membayangkan bakal mendapatkan banyak ikan ukuran 6 kilo ke atas, ternyata setelah diseleksi, yang paling banyak justru ukuran 2, 3, 4, sampai 5 kilo. Tapi menurut saya itu tetap luar biasa, karena
kalau satu kolam isinya ikan dengan bobot rata-rata beberapa kilo saja, berarti total biomasanya juga sudah sangat besar. Dan teman-teman, kalau dilihat dari kondisi ikannya, ini memang bukan ikan biasa. Ikan-ikan di sini pertumbuhannya sudah bagus dan kondisinya juga sehat. Apalagi sumber airnya dari pegunungan. Air yang terus mengalir tentu menjadi salah satu faktor pendukung dalam budidaya ikan. Karena pergantian airnya bagus dan oksigen di dalam air juga relatif terjaga. Tapi tentu saja bukan berarti kalau airnya melimpah ikan otomatis besar. Tetap saja pakan menjadi salah satu faktor utama. Air bagus harus diimbangi dengan manajemen pakan yang bagus juga. Kalau kolam airnya melimpah seperti ini, tinggal stok pakannya yang harus diperbanyak. Jangan sampai ikan sudah banyak, air mendukung, tetapi pakannya malah kurang. Karena ikan mas jumbo seperti ini membutuhkan asupan pakan yang cukup. Dan ternyata yang menangkap ikan hari ini adalah si Abang, teman kita dari SMP, WKP Kyoka. Dulu sama-sama teman sekolah, sekarang sama-sama berkecimpung di dunia perikanan. Memang kadang hidup itu lucu. Teman sekolah akhirnya malah sama-sama jadi tukang ikan. Tapi justru dari sini kita bisa lihat, dunia perikanan itu luas sekali. Ada yang menjadi pembudidaya, ada yang menjual benih, ada yang menjual ikan konsumsi, ada yang bermain di ikan hias, ada yang menyediakan ikan untuk pemancingan. Dan semuanya punya pasar masing-masing. Nah, ngomong-ngomong soal ikan hias, di kolam ini juga ternyata ada ikan mas hias yang ukurannya lumayan besar, mulai dari sekitar 2 kilo sampai 4 kilo. Jadi selain ikan mas kuning jumbo untuk pemancingan, ternyata ada juga ikan-ikan yang memang dipelihara sebagai ikan hias. Kalau sudah seperti ini, satu kolam benar-benar lengkap. Ada ikan ukuran konsumsi, ada ikan jumbo, ada ikan hias, dan ada juga ikan yang nantinya dipilih khusus untuk kebutuhan pemancingan. Nah, teman-teman, semakin kita lihat semakin banyak juga ikan yang keluar. Tapi sekali lagi, tidak semuanya kita ambil. Kita tetap seleksi satu persatu. Yang bentuknya bagus kita pilih, yang aktif kita pilih, yang sehat kita pilih, yang sesuai untuk pemancingan kita pilih. Sedangkan yang sedang bertelur kita biarkan. Karena tujuan kita bukan sekadar mengejar bobot ikan, tetapi bagaimana ikan yang kita pilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dan ini juga penting buat teman-teman yang mungkin suatu saat ingin membeli ikan mas jumbo untuk kolam pemancingan. Jangan cuma bertanya, "Bang, ini bobotnya berapa kilo?" Tapi coba lihat juga kondisi ikannya. Apakah aktif? Apakah sehat? Bagaimana bentuk tubuhnya? Dan apakah ikan tersebut sedang dalam kondisi bertelur atau tidak? Karena ikan yang bobotnya besar belum tentu menjadi pilihan terbaik untuk semua kebutuhan. Nah, kalau untuk budidaya sendiri, ikan mas jumbo memang punya daya tarik tersendiri. Salah satunya ya tadi, semakin besar ukuran ikan, biasanya semakin tinggi juga nilai jualnya. Jadi kalau kita bisa merawat ikan sampai ukuran jumbo dengan kondisi yang bagus, tentu nilai ekonominya juga semakin menarik. Tapi tentunya untuk mencapai ukuran seperti ini tidak instan. Ikan tidak mungkin hari ini ditebak, besok langsung jadi 7 kilo. Ada proses panjang, mulai dari kualitas benih, kualitas air, pemberian pakan, kepadatan ikan, sampai perawatan sehari-hari. Makanya kalau teman-teman melihat ikan mas 6-7 kilo seperti ini, sebenarnya yang kita lihat bukan hanya ikannya saja, tetapi ada proses pemeliharaan yang cukup panjang di belakangnya. Dan hari ini walaupun hujan, kita tetap bersyukur karena bisa melihat langsung kondisi ikan-ikan jumbo di kolam pegunungan seperti ini. Airnya memang sedang keruh karena hujan, tapi kalau cuaca normal dan tidak hujan, teman-teman bisa bayangkan sendiri betapa jernihnya air di sini. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar kalau kalian punya kolam pemancingan, lebih pilih ikan mas 3-5 kilo atau ikan mas jumbo 6 kilo ke atas. Kita lihat nanti pilihan teman-teman yang paling banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi, salam satu kolam, dan tetap semangat untuk para petani ikan dimanapun berada.